Bagi teman-teman yang sudah pernah menonton video penanaman bahan sakura mikro di episode sebelumnya, ada baiknya jika kalian tidak perlu menonton video ini. Karena sebenarnya teknik penanaman yang saya lakukan masih sama saja. Hanya jenis bunganya saja yang berbeda. Saya tetap upload video ini ya, karena kadang orang lebih tertarik pada jenis bunga yang sesuai dengan hobinya daripada teknik penanamannya. Jadi harap maklum ya pemirsa. Yuk kita langsung simak saja video saya berikut ini. Oke, jumpa lagi dengan saya Puspito di Puspito Channel. Kemarin kita sudah bahas tentang belajar membuat bahan bonsai bougainville mulai dari nol. Ya, karena dari stekan kayak gini, kemarin kita potongin kecil-kecil dan kita pilih yang kira-kira cabang atau batang yang punya karakter bagus gitu. Kita potong terus kita stek. Nah, kalau ini bisa dikatakan program selanjutnya, karena setelah stek dan hidup, sekarang kita akan nanam. Jadi waktu nanam itu harus kita program akarnya sekaligus. Kebetulan yang bougainville saya ini masih jenis bougainville Singapore ori, dan ini panjang banget, jadi ini akan saya ground. Yang ini tidak saya potong-potong pemirsa, ini langsung saya tanam. Ya oke pemirsa, kalau kalian bisa lihat tatanan bata ini adalah persiapan yang saya lakukan sebelum menanam. Jadi kan kita biasanya nanamnya itu kita gali. Nah kalau untuk program akar kita nggak pakai gali-gali pemirsa, karena di sini juga sudah saya tata sebelumnya. Di tatanan bata ini dalamnya sudah saya kasih ubin pemirsa. Ya, ubinnya ini seperti ini ya. Nah, ubinnya nggak full nutup ini semua, jadi masih ada sisa-sisa gini. Nah nanti bougainville ini akan saya taruh sini dan saya tata akarnya. Tujuannya apa sih? Jadi kalau akarnya sudah tertata, nanti akarnya kan sudah mekar. Nah kalau mekar dia akan turun ke sini, dan di sekelilingnya nanti kita juga akan pendam semua pemirsa. Jadi bata ini nanti juga akan terpendam semua gitu. Nah ini untuk teknik program akar yang saya lakukan. Saya pikir walaupun kalian sudah cukup puas dengan keindahan bunga bougainville meskipun tanpa harus dibonsai, tidak ada salahnya jika kalian melakukan langkah ini. Toh langkah-langkahnya cukup mudah dan sederhana. Bahan bougainville yang mempunyai perakaran yang bagus tentu akan meningkatkan nilai jualnya juga. Apalagi di zaman sekarang, peminat bahan bougainville terutama untuk jenis Singapore ori sangat banyak sekali loh. Dan mayoritas teman-teman mencarinya untuk dijadikan sebagai bonsai. Coba kalian lihat referensi bonsai bougainville berikut ini. Bonsai-bonsai bougainville berikut ini memang sekilas terlihat sudah sangat cantik sekali. Tapi jika kalian melihat lebih detail, kebanyakan masih miss di bagian perakarannya. Tidak hanya satu dua sebenarnya. Hampir mayoritas referensi bonsai-bonsai bougainville yang sering saya lihat mempunyai kasus yang sama. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kebanyakan bonsai-bonsai bougainville yang ada saat ini tidak dilakukan program akar sejak dini. Program akar yang dilakukan sifatnya hanya susulan saja, atau pemrograman akar baru dilakukan setelah batang sudah tua. Ini terjadi karena biasanya para pebonsai tidak menanamnya sendiri dari nol ya. Kebanyakan dari hasil hunting dongkelan yang mereka dapatkan dari pemilik sebelumnya yang biasanya tidak tahu menahu tentang bonsai. Atau bahkan waktu menanam tidak ada bayangan sama sekali bahwa kelak tanaman bougainville yang ditanamnya bisa dijadikan bonsai. Zaman sekarang tentu keadaannya sangat berbeda dengan keadaan beberapa dekade yang lalu. Sekarang kita bisa mendapatkan ilmu perbonsaian dengan mudah dari kemajuan IT, baik dari sosmed maupun dari YouTube seperti yang Anda lihat sekarang. Dulu mah mana ada ya yang tahu kalau sebelum menanam, akarnya harus kita tata sedemikian rupa terlebih dahulu. Nanam mah ya nanam aja ya, tinggal pendem aja beres. Toh yang ditunggu-tunggu bunganya kan, bukan akarnya. Ya ini tergantung kalian aja sih guys. Mau diprogram akar atau enggak, ya terserah selera pribadi masing-masing lah.
Yang jelas kalau menurut saya nggak ada ruginya kok. Toh prosesnya juga nggak ribet-ribet amat kalau tujuannya hanya sekedar memekarkan akar. Cuma memang kalau untuk jiwa-jiwa bonsai sih pasti nanti nggak bisa sesimpel itu jadinya guys. Karena nanti pasti bakalan dibikin ruwet lagi dengan selalu dicek tiap tahunnya, dan pasti gatel untuk mecah-mecah akarnya lagi. Ya itulah keusilan tangan-tangan bonsai guys, harap maklum ya. Iya pemirsa, oke, akhirnya sudah selesai proses ground dari bunga bougainville saya ini. Nah, ini ternyata jadinya besar banget pemirsa pottingnya. Ya jadi pinggirannya saya kelilingi, saya kasih papan ini. Tapi kalau kalian mau nyontoh bisa coba dengan yang lainnya, bisa bata, genteng dan sebagainya. Nah besar banget. Ya jadi kenapa jadi sebesar ini, karena ini memang nanti kedepannya pengen saya jadikan calon monster babon pemirsa, monster bahan bonsai gitu ya. Nah, jadi ini untuk program yang jangka panjang banget, mungkin kira-kira 10 tahunan baru kelihatan gedenya ini batangnya. Nah nanti kalau menurut saya pribadi sih ini hanya untuk sementara. Jadi kalau akarnya sudah subur banget gitu, nanti ini kita bisa buka tutup. Jadi kalau buka itu untuk ini, untuk narik-narik akar yang kelihatannya masuk ke dalam tadi, yang di dalam bata. Kalau ada yang masuk ke dalam, kita bisa keluarkan ya, supaya nanti tidak melungkar di sini. Seperti itu sih, dan gunanya juga tandanya supaya tidak apa ini, longsor. Nah, ini menutupi bata, jadi nanti akarnya kalau keluarnya lewat di atas bata kan masih terpendam tanah, makanya perlu ditutup semua. Sebenarnya ini saya juga dapat idenya, pernah lihat salah satu kontennya Belajar Bonsai, channel Belajar Bonsai milik Om Isna ini kalau nggak salah. Nah kalau kalian pengen langsung belajar di masternya ya langsung ke channel bahan belajar bonsai saja, itu juga lebih lengkap, ada banyak cara di situ, ada banyak ilmu lah yang bisa kalian dapatkan. Sama seperti saya juga dapat banyak ilmu dari channel-channel teman-teman yang sering-sering share teknik-teknik dalam membudidayakan bahan bonsai. Nah oke guys, sekarang saya tunjukkan perkembangan bunga bougainville saya. Sekarang sudah ada sekitar 7 bulanan semenjak tanam. Saya akan tunjukkan lebih dekat guys. Iya, perkembangannya subur banget guys, seger banget ya. Ya ini saya nanamnya tanggal 17 Februari, sekarang tanggal 22 September ya. Nah ini kalau tidak ada hambatan, faktor-faktor penghambat, ini benar-benar subur banget perkembangannya. Beda kalau satunya itu guys. Ini sama juga nanamnya sebenarnya saudaranya ini, tapi ini hancur guys karena dibuat angkringan ayam ini. Nggak apa-apa lah, ini yang penting ini sudah subur dan kita bisa lihat perbatangannya ini. Nah ini itu kalau nanti kita mau bikin stek batang lagi jadi banyak lagi guys, tapi ini mau saya biarkan dulu karena batangnya mau saya perbesar lagi, kira-kira hingga sampai sekaki lah ukurannya. Nah ini sudah ada 1 jari guys, percabangannya baru 7 bulan, batangnya sudah ada 1 jari. Ini kalau dibikin stek ya lumayan, karena bahan setekan bougainville rata-rata 25.000 ke atas guys, rata-rata 35 sampai 50-an malah. Cuma untuk yang segini sih, yang 30 biasanya. Saya akan tunjukkan pada kalian gimana perkembangan akarnya ya. Saya sudah lihat sedikit sih tadi, kayaknya bagus banget guys. Nampaknya sudah kelihatan membesar di bawah gitu ya. Nah tapi kayaknya juga kurang sip sih guys, karena kelihatan kalau di sini pertumbuhan akarnya nggak berimbang ya. Jadi kayaknya ini lebih gemuk sendiri daripada di
sebelah-sebelah lain gitu. Harusnya kan harapan saya ini bisa mekar semua kan, ada 4 arah gitu, ternyata kayaknya cuma 1 arah atau 2 arah dengan di bagian sini. Nah, nampaknya ini juga perlu dibongkar lagi nih kalau mau nata-nata lagi ya. Sementara segini aja dulu, masih butuh tahapan prosesnya kayaknya, karena saya mau nunggu ini agak besaran sedikit. Terus nanti kalau ini mau saya program lagi guys, saya potong lagi biar ada perkembangan akarnya bisa merata gitu. Mungkin lebih baik saya nunggu ini saya potong nanti. Kira-kira sudah siap dibikin stek batang bougainville untuk dijual gitulah, baru nanti saya program akar tahap 2 ya. Ya saya sudah sedikit agak suka sih, karena bagian bawahnya kelihatan membesar ya, melebar gitu. Bagus ini guys nanti dibuat bonsai. Sementara ditutup dulu aja deh, nanti program akar tahap 2 kita nunggu ini sedikit lebih besar baru kita potong. Sekarang masih sayang guys, karena kalau ini dibiarin di los semua gitu, nanti kan batangnya juga bisa lebih cepat gedenya. Kalau keburu dipotong nanti proses dari awal lagi kan, sayang banget ya. Saya pikir nggak apa-apa lah, karena ini juga masih butuh lama banget prosesnya. Karena harapan saya untuk batang yang ideal, saya pengennya sebesar paha kaki gitu ya. Ini tidak saya bentuk ya karakternya, karena saya utamakan di akarnya bukan di batangnya. Batangnya ini nanti kalau akarnya sudah sesuai keinginan baru ke batangnya guys, karena ini nanti juga mau saya potong-potong lagi semua. Nah ini kalau kalian penasaran dengan bunganya, ini saya sudah ada yang berbunga. Ini yang saya taruh di kaleng cat ya, ember kaleng cat. Ini sama juga saya belinya bersamaan dengan yang tadi ya, sebesar itu guys kira-kira. Kalau ini sudah berbunga, mungkin ini karena juga pakai medianya lebih subur, karena saya kasih pupuk kandang juga. Kalau yang tadi belum guys. Ini juga saya pupuk apa ini, gandasil juga sih, makanya dia lebih cepat berbunga. Ya guys, dari hasil yang bisa kita lihat tadi, nampaknya kalau kita pengen hasil yang lebih maksimal di program akar bahan bonsai bougainville ini, tidak bisa kita biarkan begitu saja selama 10 tahun. Nanti takutnya ada perkembangan akar yang tidak seimbang guys. Nah, nanti ada yang lebih gemuk dari yang lain. Nah, kalau kayak gitu sih nampaknya memang perlu kita potong akarnya dan biar nanti bisa merata. Tapi kalau mau motong-motong akar, nanti atasnya juga harus dikurangin biar tidak mati ya. Dan saya akan coba tunggu selama 5 bulan lagi biar nanti genap 1 tahun baru saya lakukan program akar tahap kedua. Dan nanti saya juga pasti insya Allah akan saya upload di channel ini lagi, biar teman-teman yang penasaran setelah melihat episode ini nggak penasaran lagi. Makanya jangan lupa subscribe aja channel ini, dan jangan lupa bantu kita dengan komen-komen. Kita jumpa lagi aja di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Terima kasih.